Hari ini kita akan belajar tentang kitab Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang luar biasa, bahkan ditulis di dalam 3 agama besar di dunia. Ada dalam agama Yahudi, agama Kristen, dan juga dalam agama Islam. Yunus ini adalah nabi yang diminta oleh Tuhan untuk mengabarkan berita kepada kota Niniwe supaya bertobat. Tetapi Yunus lari jauh dari kota Niniwe. Dia lari di tengah laut bersama dengan pelaut-pelaut yang lain. Pada saat di tengah laut, maka Tuhan menurunkan badai yang begitu luar biasa. Kapal itu hampir hancur binasa. Tetapi uniknya Yunus dengan tenang dia tidur di buritan kapal. Persis seperti Tuhan Yesus. Dia santai saja dalam buritan kapal itu dan tidur. Akhirnya para pelaut yang lain pun membuang undi. Siapa di antara mereka yang dapat mendatangkan musibah seperti ini? Mereka membuang undi dan terdapatlah nama Yunus di situ. Dan Yunus pun mengaku, ya memang saya adalah seorang nabi Tuhan, tetapi saya melarikan diri. Nah, karena dia berkata dia nabi Tuhan, tidak ada yang berani untuk melempar dia ke dalam laut. Takut. Akhirnya Yunus pun mengorbankan nyawanya. Yunus dengan tidak ragu dia lompat langsung ke dalam badai yang begitu besar. Yunus seorang yang luar biasa. Tetapi Alkitab menulis dengan sangat luar biasa. Atas penentuan Tuhan, datanglah ikan besar dan makan Yunus hidup-hidup. Dan Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Setelah itu Yunus berdoa di dalam perut ikan dan dia dimuntahkan keluar. Pada waktu itu dia langsung pergi kepada kota Niniwe dan dia menyampaikan khotbahnya. Lalu setelah itu Yunus kembali mengomel kepada Tuhan dan dia duduk dari kota di luar daripada kota Niniwe dan menunggu apa yang akan terjadi pada kota itu. Lalu Tuhan menumbuhkan sebuah pohon dengan daun yang rindang dalam 1 malam melindungi akan Yunus. Yunus pun senang. Tetapi pagi-paginya datang lagi ulat atas penentuan Tuhan dan memakan habis akan seluruh pohon itu. Yunus pun marah dan berkata, biar aku mati saja. Sekali lagi Yunus menyatakan nyalinya. Waktu di tengah laut dia bilang, biar saja saya mati. Dia lompat ke dalam laut. Lalu waktu di padang gurun dia berkata, biar aku mati saja. Tetapi Tuhan pun berkata, Yunus, engkau ini sayang akan pohon itu yang tidak engkau tumbuhkan. Apalagi aku Tuhan tidak sayang kepada 120.000 orang kota Niniwe. Dan kitab Yunus selesai sampai di situ. Ada satu hal yang menarik yang kita akan bahas di bab yang pertama tentang Yunus ini, yakni di tengah badai ada tulisan atas penentuan Tuhan. Ikan besar memakan Yunus yang lompat siap bunuh diri di tengah laut itu. Penentuan Tuhan, bahasa Inggrisnya ditulis God's provide. Tuhan menyiapkan, menyediakan ikan besar menangkap Yunus. Tidak terluka di tengah badai. Penyediaan Tuhan ternyata bisa ada di tengah badai sekalipun. Ikan besar dikirim untuk menyelamatkan Yunus. Dan yang kedua, penyediaan Tuhan yakni tertulis di dalam kata atas penentuan Tuhan, Tuhan mengirimkan ulat untuk menghabiskan pohon itu. Tuhan menyuruh dan menyiapkan ulat untuk menghabiskan pohon itu. Ini kita mengerti bahwa penentuan dan penyediaan Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, baik hal besar maupun hal kecil, untuk mendatangkan kebaikan. Baik dalam ikan besar maupun juga ulat yang sangat kecil, Tuhan berkuasa untuk bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang perlu kita perhatikan di sini, sepertinya yang perlu pertobatan bukan Niniwe, tetapi yang perlu pertobatan dan hati yang lembut adalah si Yunus itu sendiri. Karena itu tidak ditulis namanya kitab Niniwe, tetapi kitab Nabi Yunus. Pada ending daripada cerita ini, kami melihat di internet, pada akhirnya Yunus itu ternyata
dimakamkan di kota Mosul, Irak. Kota Mosul, Irak adalah kota Niniwe. Jadi pada akhir hidupnya Yunus kembali masuk ke Niniwe dan dia menjadi berkat dan hatinya dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.